Jadi dulunya itu berawal dari komunitas yang saya buat, dari teman-teman 3 orang. Waktu itu saya masih SMA kelas 1. Jadi sudah ikut bergabung pada seniman-seniman senior di Kalimantan Barat. Di situ saya ikut rapat seni rupa. Waktu itu tahun 2000-an. 2000-an itu perdana pameran 57 perupa di Museum Kalimantan Barat. Saat itu tim kami saat ditanya itu kadang juga emang kurang memahami. Jadi akhirnya sempat disematkan namanya tim Asbun. Ya asal bunyi lah gitu. Ya enggak apalah, yang penting meskipun Asbun tapi kami punya power, kami punya kekuatan untuk ingin berkarya lebih baik lagi. Ya itulah yang disematkan pada nama Asbun itu. Nah, setelah tamat dari SMP itu, setelah SMP itu saya sempat dikasih kesempatan untuk ikut melomba melukis di Museum Provinsi Kalimantan Barat itu. Saat itu saya masih kelas 3 SMP dan menjuarai juara harapan ke-1 saat itu. Terus setelah SMP itu terus melanjut lagi ke SMA. SMA yang berjurusan seni kriya. Jadi seni kriya. Jadi saya di sana dapatlah dasar-dasar seni rupanya. Masa SMA itu saya sering mendapat kesempatan ikut lomba-lomba yang diadakan di Kota Pontianak ini. Ya, di antaranya ada seperti lomba poster, lomba lukis, merangkai bunga, ya banyak lagi sih yang berhubungan dengan seni rupa. Nah, disitulah saya punya teman yang juga senang juga hobi menggambar. Gairah saya pun semakin kuat untuk mendalami seni rupa ini, dan juga mendapat dari guru-guru di masa sekolah SMA itu mendapat pelajaran dasar-dasar seni rupanya. Jadi akhirnya saya lebih untuk kuat lagi untuk mencari ilmu seni rupa ini. Akhirnya saya coba untuk pergi ke toko-toko buku, membeli buku-buku seni rupa, dan saya pelajari itu semua dari toko-toko seni rupa, berbagai macam aliran, paham. Nah, disitulah saya mulai lebih memantapkan lagi. Mempengaruhi saya dalam berkesenian ini sebenarnya prosesnya aja sih, dari perjalanan, terus perkenalan dengan kawan-kawan senior-senior yang ada di Kalimantan Barat ini, dan mereka berbagai macam gaya-gaya lukisan, dan itu saya sangat menyenangi karena begitu membuka mata dan pikiran saya untuk mencari bagaimana seni rupa itu bisa seni gaya lukis kita itu bisa lepas dari keterpengaruhan gaya-gaya pelukis lainnya. Dan di situ saya memang butuh proses, karena proses itu yang cukup panjang, melampaui beberapa tahun untuk mencari gaya dan paham saya sendiri. Jadi disitulah saya memang seakan dituntut untuk mencari gaya sendiri. Ya, alhamdulillah untuk sampai saat ini, meskipun saya belum merasa puas, saya masih terus mencari dan terus belajar, terus mencari
gaya-gaya lukisan yang tentunya berbeda dari teman-teman pelukis lainnya. Semangat aja sih melihat antusias kawan-kawan di Kalbar ini, yang senior-seniornya itu sangat menginspirasi saya juga. Jadi di situ memang saya sendiri ingin mengembangkan komunitas seni rupa di Kalbar ini. Ya tentunya saya ini sering membuat melukis bersama on the spot, melukis bersama teman-teman maupun senior-senior yang ada di Kalbar ini, ya dengan tujuan itu untuk membesarkan komunitas seni rupa itu sendiri. Karena seni ini memang tidak terlepas dari sistem kepemerintahan gitu. Jadi memang kalau seni itu memang bisa mengatur tata kota dengan keindahan-keindahannya. Dari situlah memang peran penting seniman yang ada di kota itu untuk menambah regenerasi penerus-penerusnya. Jadi bagaimanapun seniman perlu uang, dan juga seniman juga perlu penting juga untuk berkarya. Jadi antara kedua itu memang harus dijalani. Ketika larut dalam dunia kerja atau untuk mencari uang, akhirnya banyak seniman tuh yang akhirnya kurang begitu aktif untuk bekerja. Nah, kalau untuk kesenangannya sih ya ketika kita membuat karya itu bisa membawa nama daerah atau nama provinsi kita, nah itu ada merasa kepuasan lah di situ, karena kita memang membuktikan bahwasannya kita ini memang putra putri daerah ini memang yang harus kita support. Nah, meskipun nanti ada regenerasi selain saya, itu memang harus disupport juga gitu. Ya, kalau menurut saya perkembangan seni rupa di Kalbar ini sebenarnya udah sama dengan Pulau Jawanya. Cuman memang tugas seniman ini memang harus lebih banyak bergerak. Dalam artian bergerak, lebih banyak membuat kegiatan. Ya, kegiatan-kegiatan pameran, kegiatan-kegiatan melukis bersama atau lainnya, pajang karya dan sebagainya. Jadi itu memang harus diperbanyak kegiatan itu, dirutinkan lah. Jadi biar publik bisa melihat bahwasannya napas berkesenian di Kalbar ini memang ada gitu. Nyatanya saja karya-karya berupa Kalbar yang dari tahun 60-an, senior-seniornya itu yang ada yang terkenal di Belanda, ada yang terkenal di Malaysia, di luar negeri rata-rata gitu kan. Banyak orang daerahnya sendiri tidak banyak begitu tahu gitu. Nah, itulah suatu bukti bahwasannya karya-karya seniman Kalbar memang bisa diperhitungkan. Ya, untuk ke nasional maupun di internasional gitu. Iya, kalau mengenai gaya dari lukisan saya ini memang prosesnya panjang sih. Saya menemukan untuk mencari gaya ini memang
Kalau saya pribadi saya selalu saja melihat karya-karya yang ada untuk terlepas dari pengaruh-pengaruh gaya-gaya yang ada yang saya pernah lihat lah gitu. Jadi akhirnya saya mencari 9 tahun. Nggak salah itu 9 tahun saya bisa saya baru menemukan gaya yang seperti yang saya buat sekarang ini gitu. Terutama dari figur orangnya ini ada juga yang lihatnya lucu gitu kan, ada juga yang lihatnya itu kok orangnya bisa seperti ini gitu kan. Nah, itulah kalau dari konsep saya berkarya itu memang ngambil filosofi air. Jadi filosofi air itu ya selalu saja bergerak. Jadi selalu saja bergelombang, bergerak. Dari situlah saya mencoba untuk membuat objek figur manusia ini seperti air. Saya juga menyesuaikan dengan kepribadian saya gitu, ingin hidup seperti mengalir apa adanya gitu. Dan juga untuk yang sekarang ini saya mengaplikasikan dengan sirkuit handphone. Sirkuit handphone ini memang sudah saatnya mungkin saya untuk merubah ke depan, melihat ke depan, karena memang kita memang kehidupan ini tidak terlepas dari dunia gadget gitu. Nanti tidak tahu juga nanti ke depannya saya punya konsep seperti apa lagi, saya belum tahu sih. Jadi ini berproses saja nih, terus berproses. Bagaimana nanti karya itu nanti jadinya seperti bagaimana, seperti apa, ya saya juga tidak tahu. Ini jadi berproses saja, ya mengalir aja seperti air gitu. Jadi banyak sekali yang mengatakan bahwasannya ya setiap goresan itu sudah berbeda. Ya memang bagi saya juga setuju. Tapi lebih mengidentitaskan lagi ketika dia menemukan gaya atau konsep dari visualnya, dari visual gambar yang ia tampilkan itu, dia punya khasnya sendiri gitu. Apakah khasnya itu berbentuk figur manusianya, apakah itu khas berbentuk dari coretannya, apakah itu khas berbentuk dari latar belakangnya atau dan sebagainya, banyak lagi. Jadi disitulah memang membedakan bahwasannya manusia itu memang tidak ada yang sama dalam pemikiran. Nah, di situ juga seniman menunjukkan kepribadiannya seperti itu, sosok seniman pemikirannya itu seperti itu gitu. Jadi dari karyanya saja publik bisa melihat perbedaannya gitu, dari konsep tema yang diangkat maupun visual yang dihadirkannya. Ya seperti itu, memang begitu penting sekali. Kalau untuk menanggapi persoalan zaman saat ini, ya antara lukisan dengan gadget, kemajuan teknologi saat ini, ya menurut saya sih memang kalau lukisan sampai kapanpun ya memang tidak bisa tergantikan, meskipun ada seni-seni sekarang ini juga ada juga namanya
seni sekarang seniman itu juga ada juga yang beralih di bidang seni digital gitu kan. Ya karya-karyanya terbuat dari media-media digital ataupun dari hasil-hasil dari digital. Nah di situ memang kalau secara pola pemikiran ya sah-sah saja mereka berkarya secara melalui media digital itu gitu. Ya, tapi kalau secara kekaryaan, jadi secara kekaryaan itu goresan tangan inilah yang lebih takkan hilang sampai kapanpun gitu. Jadi kalau seni yang dibuat oleh tangan seniman itu lebih takkan tergantikan lah gitu ketimbang dari digital. Ya seperti itu kalau menurut saya gitu. Bagaimana saya mengenal berkesenian, khususnya seni rupa yang saya geluti sampai saat ini. Pada tahun 2000 itu saya sudah tamat sekolah, waktu itu tamat SMA. Saya dari sekolah itu memang senang sekali dengan melukis, dan waktu zaman sekolah itu juga sering ikut lomba dan memenangi beberapa kejuaraan melukis di antar kota Madia dan kabupaten. Perkenalan saya dengan dunia seni rupa itu sekitar tahun 2005-an gitu ya. Tapi tahun 2000 itu saya sudah bekerja dengan skill saya sendiri, itu bekerja melukis kaca itu. Lukis kaca pada tahun itu memang lagi booming-boomingnya juga kan, lukis kaca, grafir, sandblasting, dan juga membuat segala macam lukisan-lukisan yang bersifat komersil, pesanan-pesanan dari rumah. Lambat laun dari bekerja itu melukis dan apapun itu menimbulkan kegelisahan juga bagi saya kan, karena sebagai individu melihat perkembangan seni rupa, juga melihat membaca para maestro, jadi terpacu juga ingin berkarya secara pribadi gitu kan, bagaimana mengembangkan individualisme di dalam melukis itu di luar pesanan gitu kan. Jadi saya belajar terus dari apa yang saya baca, buku-buku yang saya baca, dan pengalaman-pengalaman bersama para senior di Kalbar itu. Dari dunia pekerjaan itu, disitulah juga saya belajar. Kadang menerima lukisan potret, saya dalami potret itu dan belajar teknik-tekniknya, baik dengan cat minyak ataupun cat akrilik. Pernah juga melukis dengan cat minyak yang sintetis itu, cat seperti cat kuda terbang dan lain-lain gitu kan. Akhirnya lama-lama mengenal juga cat minyak lukis. Itu cat minyak lukis ya, waktu di Kalimantan Barat ini hanya ada jual itu di pasar gitu kan. Jadi harus, dulu kita belum punya kendaraan, jadi harus pakai oplet gitu, mau pergi ke pasar itu bolak-balik. Tapi dengan niat yang kuat tadi, akhirnya media itu bisa terbeli juga. Karena memang dari awal masa-masa saya sekolah itu memang niat banget untuk jadi pelukis. Karena mungkin sering membaca artikel-artikel tentang pelukis, dan tentang awalnya dulu saya pernah mengenal dari video-video tentang Basuki Abdullah itu. Saya sangat tertarik dengan
cara dia melukis yang naturalis itu kan. Kemudian itu saya ikutin dan berkenalan pula dengan melihat baca-baca lagi tentang rupanya ada Van Gogh lagi yang menemukan gaya baru kan, gaya yang di luar zamannya itu. Mungkin pada itu tuh Van Gogh tidak diterima karyanya karena dia melampaui zamannya gitu. Jadi karyanya sulit diterima. Tapi di mata saya itu sangat bagus sekali karena memang unik gitu. Dari itulah kok saya berkarya begini-gini aja, ndak ada perubahan bentuk gitu kan. Jadi perubahan bentuk itulah yang saya cari tadi. Ya, dengan mencari dan berproses itu ada kenikmatan tersendiri, ada tantangan, ada juga kadang-kadang ketidakpuasan. Kadang-kadang ketidakpuasan itu hadir ketika kita tidak puas dengan karya itu. Kadang-kadang saya gulung lagi lukisannya, bikin lagi yang baru. Jadi memang pengorbanan untuk melukis itu perlu menghabiskan dana yang lumayan juga. Jadi tapi karena kita senang dan mendalaminya itu asik-asik saja. Dari awal ketika melukis itu memang saya pernah merasa merasa putus asa gitu, pernah merasa putus asa karena memang susahnya menjual lukisan gitu. Mungkin karena saya juga belum mengetahui jalurnya bagaimana yang lebih dikenal orang gitu. Kadang-kadang lewat Facebook, kadang lewat apa gitu kan, Instagram segala macam itu kan saya bikin. Itu pada prosesnya adalah mungkin sebuah proses gitu ya. Mungkin memang nggak gampang gitu ya, mengenalkan seni rupa pada iklim yang sedemikian ini kan. Jadi untuk membangun seni rupa itu memang harus berjuang juga. Tapi dengan apapun yang kita punya, mungkin dengan arang, dengan pensil, dengan apapun mungkin bisa berkarya. Asalkan ingin seorang seniman itu memang ada keinginan untuk menonjolkan diri gitu, menunjukkan eksistensinya, entah itu dia dalam berupa individu ataupun secara kelompok. Memang lebih mudah itu memang untuk sekarang ini di Kalbar ini karena masing-masing individu perupanya itu masih berjuang sendiri. Memang bagusnya itu memang harus ada komunitas. Komunitas itu yang mungkin menunjukkan memunculkan gebiar ledakan-ledakan seni tersebut. Kalau untuk pameran tunggal, niat saya itu memang ada untuk di dalam 1-2 tahun ini ingin sekali gitu. Mudah-mudahan tercapai juga. Karya saya yang sudah ada mungkin karena karya saya itu bersifat banyak gitu, banyaknya style yang saya cari gitu. Jadi saya harus mengumpulkan juga beberapa karya yang satu tema gitu kan, atau ibaratnya periode-periode gitu kan. Kadang-kadang saya itu ada periodenya berubah ke ini, kadang-kadang ke realis, kadang-kadang ke dekoratif juga. Jadi mungkin ada sekitar 100 karya kurang gitu yang di mana-mana itu udah saya titip juga, di kafe-kafe saya titip, di tempat teman juga saya titip gitu kan. Itulah untuk menunjukkan eksistensi tadi, meskipun agak kurang pembelinya mungkin memang kita belum tahu caranya bagaimana, ataupun memang iklimnya ini yang agak susah gitu.
Saya itu banyak terinspirasi dari kehidupan sehari-hari juga. Kadang-kadang ke kebudayaan, karena ke kebudayaan itu saya lebih ngambilnya mungkin secara umum dan absurd gitu. Kebudayaan itu sebenarnya itu berkembang gitu. Tapi saya lebih banyak mengambil kadang-kadang dari kehidupan saya pribadi. Ada lukisan saya ada bertemakan doa ibu itu kan. Nah itu ada juga lukisan saya yang berangkat dari pribadi. Jadi saya itu mencari bentuk sampai sekarang saya masih berproses untuk mencari bentuk gitu kan, mencari apa sih yang saya benar-benar inginkan, benar-benar saya anggap masterpiece gitu kan. Sebenarnya masterpiece itu karya masterpiece itu sebenarnya itu dia tidak memandang besar atau kecilnya lukisan itu. Ada lukisan itu bisa kecil juga, tapi itu bagi kita, bagi pelukisnya sendiri punya cerita yang dalam gitu kan. Ya hanya mungkin banyak lukisan saya itu yang bertemakan pribadi, itu yang saya anggap karya-karya yang terbaik menurut saya. Saya masih merasa seorang pencari dalam seni rupa ini, masih mencari gitu. Ada kepuasan juga didapat, meskipun kepuasan itu hanya berupa kepuasan dan belum diapresiasi secara ini dibeli atau apa gitu kan, belum. Tapi itu udah saya sendiri tidak merasa putus asa, karena berkarya itu juga untuk mengisi jiwa kita sendiri gitu, mengisi apa-apa yang kosong di dalam jiwa kita bisa kita isi dengan hal-hal yang positif dan kreativitas. Saya sekarang mungkin senang kepada dunia sains gitu kan, saya sering membaca sains atau tentang alam semesta ini kan. Jadi saya bikin lukisan ini mungkin ini ada dikit-dikit kayak mistik. Saya suka juga dengan hal-hal yang mistik gitu, dan yang berbau sufistik gitu. Sufistik juga sih saya sangat suka. Jadi lukisan saya itu kadang-kadang absurd gitu ya, enggak ada pemanaannya itu kadang-kadang absurd juga gitu. Ini seperti saya membuat yang saya senangi sekarang ini, bumi. Saya bikin dengan temanya ini penjaga bumi. Jadi tapi secara sainsnya itu penjaga bumi itu saya anggap sebagai medan magnet bumi, bulan, juga atmosfer gitu kan. Jadi saya gambarkan juga meteor yang jatuh gitu, ada yang menangkisnya gitu kan. Ini perisai ini sebagai perlambangan dari atmosfer bumi tadi. Jadi saya menggali lagi lah apa yang saya gambarkan gitu. Kadang-kadang secara spontan juga. Jadi gambaran saya tentang dunia sains dan sofistik itu ingin saya gabungkan. Dalam proses pembuatan mural ini, kita tadi sudah membuat sketsanya, terus konsep yang kita angkat, tema yang kita angkat ini adalah tema Tidayu, tiga etnis yang ada di Kalimantan Barat. Terus tahap yang kedua itu kita sudah
mencampuri media cat warnaan, terus kita mengaplikasikannya di tembok ini, membuat sketsa dan memberikan pewarnaan pada karya mural ini. Iya, kalau yang kita kasih warna ini sebenarnya untuk memberikan gambar siluet biar dimensinya lebih kelihatan, ya biar kelihatan gitu objek Masjid Jami'nya. Ya, untuk gambarnya ini ada rumah termasuk rumah adat Melayu juga. Nanti kita kita buat juga di sini. Terus ada orang Melayu yang memain rebana. Nanti di sini ada Sungai Kapuas. Terus ada ikan arwana, ada barongsai, terus ada orang Dayak yang main alat musik sape. Ya, kalau untuk proses mural ini sebenarnya media apa saja sih bisa, cuman kembali lagi kepada si pemuralnya lagi. Untuk biasanya umumnya kalau media di tembok ini mereka memakai cat-cat tembok juga sih, yang biasa untuk ngecat rumah, atau cuman lebih kita cari yang berkualitas lah, agar warna sama visual gambarnya lebih hidup. Kami kolaborasi dengan Bang Rudi, dan saya baru mengerjakan figur seorang bermain sape, figur orang Dayak bermain sape. Mengapa saya ngambil objek ini? Karena memang ini temanya budaya. Jadi budaya kita itu kadang-kadang kentalnya ke musik gitu kan. Orang-orang Pontianak itu suka musik dan sejenis tarian segala macam kan. Jadi ini saya ngambil satu figur aja, orang bermain sape, dan mungkin ada keduanya orang Melayu bermain tar ini. Jadi yang pertama ini saya bikin figur orang Dayak bermain sape, seorang laki-laki. Mengapa laki-laki? Karena kebanyakan pemain sape itu laki-laki. Kalau yang ceweknya nari atau segala macam. Warna merah itu kesukaan saya, dan lagi pun unsur-unsur lukisan, kebanyakan tuh lukisan Dayak itu ada yang merah, bangunan-bangunannya juga ada unsur merah, jadi ada daya tarik itu semua warna merah. Background ini sejenis latar, istilahnya itu untuk dia bukan peran utama, tapi dia bisa menunjukkan objek yang ada di depan. Ya ini ada ornamen Dayak, jadi ornamen dia ini hanya sekedar membantu untuk menimbulkan objek supaya objek itu tidak terkesan kosong gitu kan. Jadi juga sebuah simbolik gitu.
simbolik kebudayaan Dayak itu kan tidak jauh dari motif khususnya kalbar itu kan motif-motif Dayak. Motif Dayak ini saya bikin sih secara bebas saja, secara imajinasi. Jadi tidak ada kaitan dengan apa motif apa yang ya secara visual saja. Karena saya mengambil teknik impress, impress itu melukis kesan jarak jauh, jadi tidak detail dari dekat gitu. Jadi saya tekniknya tuh cuman pencahayaan warna aja. Ada juga sih mural itu yang menggunakan teknik kayak pop art, warnanya satu-satu gitu kan dibikin. Kayak gaya-gaya pop sekarang anak-anak yang bikin, misalnya di kafe itu kan ada yang pakai persatu warna, yang diadon, yang di oplos dengan banyak warna, mulai dari rata-rata menggunakan mural-mural zaman sekarang itu banyak menggunakan warna-warna pastel. Tapi ini kita karena mengangkat budaya dan juga pengerjaannya di TPRI kan, jadi kita ngambil tema yang mau diangkat juga oleh TPRI juga. Ya kalau untuk kesulitan sih sebenarnya sama aja sih di tembok dengan di kanvas. Cuman perbedaannya kalau di kanvas itu memang lebih luas aja. Kalau di tembok ini kadang-kalanya kalau media triplek atau media tembok lainnya itu kadang-kadang dasarnya itu kadang-kadang ada yang kurang mendukung karena tekstur dari cat itu ada yang licin, ada yang kasar. Jadi itulah penghambat proses kadang-kadang untuk teknisnya ya harus pandai-pandai untuk memakai teknisnya biar visual gambar itu bisa tampil dengan baik. Ya kalau untuk yang diperlukan dalam melukis mural ini sih ya terutama ya media lah. Media terus seperti kuas, pensil, kapur, cat, yaitu untuk media-media yang kita gunakan seperti itu. Ya mungkin itulah media untuk kita membuat mural. Ya selain itu bisa saja menggunakan media lainnya seperti arang dan itu kembali kepada konsepnya. Misalnya kita mau menggambar apa dengan media apa, ya itu kembali lagi pada konsep yang kita buat. Mulai langsung di temboknya ini ya kita tidak pakai pensil tapi langsung pakai kuas dan cat gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena kita ya mungkin kembali lagi sih kepada si pelukis atau pemuralnya. Kalau memang dia udah terbiasa pakai kuas atau mau pakai pensil ya boleh aja lah semuanya. Yang penting hasil akhirnya itu bisa tampil dengan baik gitu. Kalau untuk mural ini ya tadi yang saya bilang itu prosesnya itu seperti itu, dari sketsa terus sketsa di kertas terus langsung menginjak ke media ini, media tembok ini gitu kan ya, agar konsepnya pasti dan sesuai dengan arahan yang
menyuruh untuk memural ini gitu. Ya memang kalau memang dasarnya seni rupa itu ya terutama ya gambar bentuk gitu kan. Kalau gambar bentuk itu kan berawal dari sketsa, habis sketsa itu kan adanya arsiran. Arsiran itu ya itulah yang akan menjadi apa dasar apa membuat gambar itu lebih berdimensi gitu. Karena itu yang bisa apa arsiran itu yang bisa mengasih bias arsiran itu bisa mengasih bias pencahayaan dari alam. Ketika gambar itu dibuat, diarsir lebih kelihatan hidup. Begitu juga dengan warnanya. Jadi antara apa arsiran dengan media cat itu sebenarnya sama teknisnya. Ketika itu apa dengan teknis yang sama, penggradasian, cuman penyebutannya itu berbeda. Kalau pensil itu arsiran ya, tapi kalau apa kalau warna itu jadi namanya penggradasian. Meskipun teknisnya itu sangat nyaris berdekatan, karena apa kalau warna ini hanya memakai media cat atau krayon. Ya krayon mungkin ya sama seperti pensil, pakai setting arsir. Tapi kalau media cat ini ya pada intinya sama, bisa apa menitikkan warna terang dan gelapnya. Nah seperti itu. Jadi misalnya merah muda ke merah tua, nah, mereka harus digradasikan atau menjadi warna yang tua, muda. Akhirnya warna muda itu menjadi titik cahaya atau titik terangnya dari merah yang tua tadi. Ya seperti itu. Saya itu dulunya tuh pekerja seni, jadi seorang pekerja juga, tapi bekerjanya di seni seperti melukis kaca. Dulu kalau ada keramaian saya ngelukis sketsa, istilahnya dalam itu ngamen namanya, ngamen sketsa. Lalu beranjaklah ke mural. Ke mural ini karena kita punya komunitas juga, jadi saling mempengaruhi. Jadi ada kawan-kawan yang ngajak, yuk ada mural sini, kita ikut lah mural bersama-sama, dapat ilmunya, kembangkan lagi. Sebenarnya mural ini capeknya di fisik aja. Kalau kita sudah punya konsep, biasanya lebih mudah. Konsep itu bisa juga mengerjaannya secara individu atau per kelompok gitu. Kadang-kadang ada juga per kelompok. Yang penting konsepnya itu jelas. Jadi yang lain bisa ikut mengerjakan. Ada juga yang umpamanya tidak berbakat dalam melukis, tapi dia bisa mewarnai. Jadi yang berbakat melukis itulah yang bikin sketsa. Nanti ada yang mengisi warna gitu. Jadi itu namanya jenis kolaborasi. Mural kolektif, jenis mural kolektif. Di sini lebih adem, lebih enggak tinggi. Kalau kadang-kadang kalau tinggi itu kita ada campur nyali juga. Campur nyali juga kadang ngecat dinding dengan melukis di dinding itu beda. Tingkat ada ketakutan juga gitu. Ketakutan kita terhadap ketinggian atau apa. Memang harus safety betul-betul kalau yang untuk tinggi. Tapi karena ini mudah, agak mudah. Karena dia tingginya cuma 1 meter lebih gitu kan. 1 meter, 2 meteran.
sebenarnya ada tipe mural yang menggunakan pensil itu. Muralnya itu jenisnya warnanya harus rapi, dan jenis pengeblokan warna. Kalau ini kan dia jenisnya mural naturalis dan dekoratif campur ekspresif gitulah kan. Jadi penggunaan kuas itu lebih memungkinkan. Kadang kalau kuas itu tergantung kuasnya. Pamannya pengen yang halus, pakai kuas yang halus. Pamannya pengen yang lebih ngebloknya cepat, kuasnya agak besar gitu kan. Tergantung pemegangnya juga, kuasnya itu harus gimana ya, intinya itu nggak gemeteran gitu. Kalau kadang-kadang tingkat kecapeannya juga tinggi kalau dia di bidang yang besar gitu. Capeknya juga lumayan. Kuas cat rumah. Kuas cat rumah itu tidak boleh campur-campur. Kuasnya tidak boleh dicampur-campur, nanti dia dindingnya belang-belang kan. Kalau ini campur-campur malahan bagus. Umpamanya kuasnya kotor nih, tapi ketidaksengajaan itu kadang-kadang dibikin, oh warnanya cantik ini kan. Jadi kadang-kadang kita ketemu yang hal yang spontanitas di tempat gitu. Perawatan juga ada sebagian kawan-kawan itu kadang-kadang kuasnya tuh udah selesai melukis itu kadang tidak direndam, tidak dicuci, itu berpengaruh nanti pas proyek keduanya lagi tuh udah tidak enak lagi dipakai perawatan kuas itu. Yang penting bulunya itu namanya dibersihin atau dibuang sejenis bulu-bulu yang keluar yang lebih itu kan ada kuas itu. Nah, itu yang mengganggu kadang ekspektasi kita gitu. Untuk harapan saya di dunia seni lukis, semoga para perupa dan seniman-seniman di Kalbar ini bisa mendapatkan tempat yang sebagai wadah gitu, wadah sebagai untuk tempat berkumpul yang benar-benar tempat seniman gitu kan, yang benar-benar auranya tuh hidup gitu, entah di kota ataupun di manapun gitu kan. Tapi itu tergantung lagi, semoga para seniman Kalbar ini tetap semangat gitu kan, tetap semangat berkarya, tetap kompak, tetap positif gitu dalam berkarya. Dan harapan saya juga seringnya pameran itu entah yang kita bikin sendiri dengan perjuangan sendiri ataupun yang dibantu oleh pemerintah. Mungkin harapan saya itu lebih banyak pameran, ya, kita ledakkan seninya di Kalbar gitu kan. Ya kalau harapan saya pribadi, ya memang harus lebih banyak lagi komunitas perupa atau pelaku seninya di sini, terutama regenerasinya. Ini banyak juga bakat regenerasi kita nih saat sekarang nih yang luar biasa bakatnya. Mereka sering membawa nama Kalbar ke kancah internasional maupun nasional. Jadi ada beberapa adik-adik kita yang ke nasional, ke internasional juga gitu. Bahkan ada yang kemarin terakhir itu ada
jadi duta seni di Jepang. Ya. Jadi harapan saya itu memang pemerintah juga supportnya pemerintah untuk peduli dengan pekerja seni yang ada di Kalbar ini gitu, agar mereka bisa berkembang dan bisa seperti pulau-pulau Jawa juga gitu.